Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu, jamaah Majlis Ta'lim di Markas Hamil Quran, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore Yaum Al-Jum'ah, tentunya ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Kita banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terbaik. Allahumma amin. Dan insyaAllah kita akan kembali untuk melanjutkan apa yang menjadi tentunya jadwal kita, dan insyaallah sebagaimana apa yang sudah kita bahas ataupun kita janjikan pada pertemuan akhir pekan yang kemarin, kita akan melanjutkan tentunya pembahasan masih berkaitan dengan masalah fiqhus shalah, berkaitan masalah fikih as-shalah. Nah, ya Pak Tresna, terakhir apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Siapa masih ingat? Nah, bangkit dari ruku'. Pembahasan terakhir, yang masalah yang terakhir yang kita bahas. Nah, Pak Eko, posisi telapak tangan ketika bangkit dari ruku'. Hah? Gimana, Ustaz? Gimana ditaruh kedua tangan? Ayo, na'am. Ketika i'tidal, kita bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah, maka waalaikumsalam, ditaruh di mana sih kedua tangan itu ketika posisi berdiri, ketika i'tidal? Nah, Mbak Tresno, sekemutan ini pembahasannya. Ini yang terakhir yang kita bahas. Naam ya Pak Jimin, sahih? Naam. Jadi apakah lurus atau kembali untuk sedekah? Kembali untuk sedekah. Maka ini masalah yang tentunya tidak perlu untuk diperbesar, dipermasalahkan, dan insyaallah dua-duanya adalah sahih. Alias apakah mau lurus atau kembali untuk sedekah, maka tafadhal silahkan. Nah, baik. Itu pembahasan terakhir yang kita bahas. Nah, ketika kita membahas masalah i'tidal, ditaruh di mana kedua tangan ketika bangun dari ar-ruku'. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, kayaknya ucapan untuk sami Allahu hamidah sudah ya? Sudah? Belum? Sudah belum? Pagi? Belum. Baik. Tapi masalah madza yaqulu al-imam wal ma'mum ba'da raf'i min ar-ruku'. Apa yang diucapkan oleh imam dan makmum ketika bangun dari ruku'. Ketika bangun dari ruku', apa yang diucapkan oleh imam dan makmum? Baik. Al-jawab, hadhihi al-mas'alah min al-masail allati ikhtalafa fiha ahlul ilmi. Dalam masalah ini juga masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ahlul ilmi. Faminhum man qala innal imam wal ma'mum wal munfarid yajma' baina at-tasmi' wat tahmid, wa ba'dhum fussila fi hadhihi al-mas'alah. Yang jelas masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahlul ilmi. Pendapat yang pertama, annal imama yajma' baina at-tasmi' wat tahmid. Untuk imam itu menggabungkan antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Imam membaca dua-duanya. Itu pendapat yang pertama.
Wastadallu ala dhalika bi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Al-hadis muttafaq alaih. Wa hadha qaul Ali. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Abu Hurairah, pendapat Ats-Tsauri, pendapat Waalaikumsalam warahmatullah, pendapat Al-Auza'i, dan pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, dan yang lainnya dari kalangan para ahlul ilmi. Jadi pendapat yang pertama apa tadi? Imam apa Mbak Jimin? Aywa, membaca dua-duanya, sami Allahu liman hamidah, kemudian baca Rabbana walakal hamd. Tapi pendapat yang kedua, pendapat al-Imam Abu Hanifah, yaqtasir al-imam ala tasmi' wal ma'mum ala tahmid. Al-Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya imam cukup membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi untuk imam membaca sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamd. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wa aidan yaqulul Malik. Ternyata juga ini pendapat Al-Imam Malik. Jadi ada dua Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jazakallahu khairan. Nah. Paham? Jadi pendapat yang kedua, pendapat bahwasanya untuk imam cuma imam Rabbana walakal hamd. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa dalilnya? Berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Apa itu? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah. Berarti kalimat ucapkanlah ini kepada siapa ini? Kepada al-ma'mum. Apa itu? Rabbana walakal hamd. Dari sini kemudian berarti imam cukup cuma membaca sami al-hamidah, sedangkan untuk makmum membaca Rabbana walakal hamd. Qala al-Imam Malik, dikatakan al-Imam Malik, idza faragha al-imam min qira'ati ummil Qur'an fala yaqul huwa amin, walakin yaqulu dzalika man khalfah. Jadi ketika imam itu selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka untuk imam tidak membaca amin menurut al-Imam Malik. Taib, sedangkan untuk orang yang di belakangnya alias makmum, ya, maka itu yang mengucapkan amin. Demikian juga wa idza qala sami Allahu liman hamidah fala yaqulu huwa rabbana wa lakal hamd walakin yaqulu dzalika man khalfah. Demikian juga ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka imam tidak perlu membaca rabbana wa lakal hamd. Yang membaca adalah orang yang di belakang alias makmum. Jadi persis kayak membaca Al-Fatihah. Nah, wa idza shalla ar-rajul wahdahu faqala sami Allahu liman hamidah falyaqul Allahumma rabbana walakal hamd. Tapi kalau seseorang salat sendirian, maka dia membaca sami Allahu liman hamidah juga membaca Rabbana walakal hamd. Ini menurut pendapat siapa? Imam Malik. Bisa dipahami ya sebab perbedaannya. Pendapat yang ketiga,
Qala ba'duhum innal ma'mum la yaqul sami Allahu liman hamidah bal yaqul rabbana walakal hamd faqat. Na'am, bahwasanya untuk makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi cukup cuma membaca rabbana walakal hamd saja. Dan tentunya ini kalau kita perhatikan mungkin sama dengan pendapat pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang keempat, qalu yajma'al ma'mum bainal amrayn. Bahwasanya untuk makmum menggabungkan dua-duanya. Pendapat yang keempat, makmum menggabungkan dua-duanya. Apa itu? Makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah, juga membaca rabbana walakal hamd. Ada enggak ini? Ya benar. Di mana, Ustaz? Hah? Orangnya datang? Enggak. Ketika makmum. Atau mendapatkan enggak? Ketika makmum di mana? Orang yang datang semua. Enggak, maksudnya makmum juga membaca sami Allahu hamidah. Di mana? Sebagian, bukan semua. Di tempatku semua. Jadi ketika imam membaca sami Allahu hamidah, kemudian makmum juga membaca sami Allahu hamidah. Iya, sama. Saya sendiri juga seperti itu. Masya Allah. Itulah hampir 99% belum baca. Tidak baca. Inilah kan. Ada sebagian mungkin ya kita ya. Antum sholat. Kemudian ketika imam bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian di samping jenengan juga membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jenengan tidak. Cukup rabbana walakal hamd. Kalau pengalaman saya ya, ketika ada orang alias makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah, saya dulu memahami ini orang belum ngaji. Ini orang belum ngaji. Kalau dia sudah ngaji, dia tidak akan membaca sami Allahu liman hamidah. Pasti cuma membaca rabbana walakal hamd. Ayo, coba berarti. Ternyata kalau kita mau untuk membuka kitab-kitab para ulama, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum pun juga membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Coba kita perhatikan ini. Qalu yajma'ul ma'mum bainal amrayn. Bahwasanya untuk makmum menggabungkan dua-duanya. Alias membaca sami Allahu hamidah dan juga membaca rabbana walakal hamd. Wa hadza qaul Atha. Ini pendapat al-Imam Atha wa Ibnu Sirin wa Syafi'i. Wa Syafi'i. Maka rata-rata ya Mas Vito yang membaca ini siapa? Notabene adalah orang-orang Syafi'iyah. Ayo na'am ya Mas Pak Eko. Terus. Iya. Dari kecil umur kiainya seperti itu, Pak. Iya, makanya itu tadi. Oh, ini pendapat dari Syafi'iyah. Coba perhatikan. Apa dalilnya? Wastadallu, ini dia. Wastadallu bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qala sami Allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamd. Al-hadits muttafaq alaih. Wastadallu bi qawlihi alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu al-Bukhari min hadits Malik ibn Huwairits. Dalilnya sama sih hadis Abu Hurairah. Jadi kalau kita mau melihat itu pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat pun dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Dulu sudah kita sering sebutkan
Apa faedah yang kita bisa ambil? Mas Denny. Ayo nak. Pak Tresno. Di kalangan para ulama ya syabab, Bapak Ibu, hampir bisa dikatakan walaupun dalilnya itu sama, akan keluar hukum yang berbeda-beda. Dalilnya sama, keluarnya hukum berbeda-beda. Oh no. Jadi jangan kaget gitu. Dan semuanya insya Allah apa? Berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah semuanya pasti mendapatkan kebaikan, entah itu dua atau satu. Paham Pak terus? Jadi agar kita itu terbiasa legowo dengan yang namanya perbedaan. Selama itu adalah perbedaan yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ulama di sini tentunya sudah terwakili, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sudah itu. Nah, paham? Baik, walaupun kemudian tentunya kita berusaha untuk kemudian bagaimana kita berusaha mencari mana di antara pendapat tersebut yang lebih kuat, lebih kuat. Bisa dipahami? Baik. Jadi dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW itu mengucapkan Sami Allah min hamidah, maka juga Rasulullah membaca Rabbana walakal hamd, muttafaq alaih. Kalau Rasulullah SAW juga membaca itu, ya, maka kemudian sallu kama ra'aitun sholli, berarti baik itu imam, baik itu makmum, maka sama semuanya. Tetap membaca apa? Sami Allah min hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, paham? Dan insyaallah dari 4 pendapat ini mana yang lebih kuat Bapak Ibu? Mana yang lebih kuat ya Pak Tresno? Masya Allah. Ini pendapat jenengan apa pendapat itu? Masya Allah. Jadi memang lebih kuat adalah ketika imam baca Sami Alhamdulillah, maka kemudian makmum cuma membaca Rabbana walakal hamd. Tapi seandainya makmum juga membaca pun itu juga diperbolehkan, tidak mengapa. Paham? Baik, Masya Allah. Kemudian masalah yang berikutnya adalah apa hukum tuma'ninah ketika berdiri setelah ruku alias i'tidal. Apa hukum tuma'ninah ketika berdiri ketika i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri tuma'ninah di sini apa hukumnya? Apa hukumnya? Al-jawab, at-tuma'ninatu fil i'tidali ba'da ruku'i ruknun min arkanis shalah. Tuma'ninah ketika di dalam i'tidal setelah ruku' maka hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun as-shalah. Wa huwa ay ya'uda ila al-hay'ati allati kana 'alayha qabla ar-ruku' sawa'an kana qa'iman aw qa'idan. Ya, tentunya dia kembali dalam posisi sebagaimana semula, ya, sebelum rukuk, baik berdiri atau duduk. Paham maksudnya Kak, baik berdiri atau duduk? Gimana ya Pak Simin? Bangun dari rukuk itu kan kalau kita berdiri berarti kita berdiri seperti saat kita awal ketika ayo, apakah dengan berdiri atau dengan duduk? Paham ya? Coba praktek ya Pak Jimin.
Ayo, nah. Di situ aja ya, Tep. Ayo, kemudian sampai namanya. Rukuknya ya orang untuk temani nasite gitu kok. Wah, masya Allah. Berdiri. Iya kan, ketika berdiri ketika itu kan yang mau dilihat berdirinya tadi sebelum rukuk. Berdiri dulu. Posisi sedakep lah ketika sholat. Kalau tertawa batal. Tahu sholatnya. Baik. Kemudian langsung rukuk. Allahu Akbar. Ini tangannya nggak diangkat ya? Oh. Ini kayaknya ini menyelisih jumhur ini. Ini Aliran baru ya. Ayo, masya Allah. Terus? Ayo, sami Allah min hamidah. Kemudian ini tegak seperti ini. Kemudian tumak ninah. Apa tumak ninah? Diam sejenak membaca zikir sekali-kali atau sekali zikir yang di situ apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kalau duduk ya Pak, kalau duduk coba praktekkan ketika duduk. Wah. Gimana? Lo dari berdiri toh ya, maksudnya posisi berdirinya duduk. Ayo, masya Allah. Terus Allah Akbar. Kemudian ayo, ya ini namanya i'tidal dalam posisi apa? Duduk sebagai pengganti dari berdiri. Coba dulu. Setelah itu jenengan coba sujud. Sujudnya piye niku? Hah? Coba. Ayo, masya Allah. Fadli Pak Jimin. Pak Jimin maju. Sini Pak Jimin. Masya Allah. Masya Allah. Sini kiblatnya mana? Sana, itu kan sana, masya Allah. Enggak kelihatan juga. Enggak kelihatan juga, enggak kelihatan. Ayo, masya Allah. Dari awal takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baik. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. Enggak ngangkat tangan lagi kayaknya. Itu rukuk apa sujud? Hah? Rukuk kok mendelep sampai sana mana gitu? Hah? Dari berdiri? Enggak, ini yang praktek ketika rukuknya dengan duduk. Sholat dengan duduk. Perhatikan, kalau sholat dengan berdiri, sholat sudah wadih semuanya. Yang ini kita pengen lihat untuk sholat dengan duduk. Baik, dari takbiratul ihram, baik, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. kemudian Allahu Akbar. ayo, kemudian Allahu Akbar. kemudian Allahu Akbar. kemudian Allahu Akbar. kok wis ngerti kok tasahud. Inilah ya ikhwah yang kita senantiasa tegaskan, afdal ketika sholat dengan duduk itu dengan duduknya bersila, bukan iftiras. Iya. Termasuk sholat wajib juga. Nah iya. Ini sholat wajib. Jadi ketika sholat itu kita dengan duduk ya syabab, itu duduknya afdal itu dengan bersila, bukan iftiras. Walaupun boleh ya kalau iftiras, tapi afdalnya itu dengan bersila. Bisa beda antaranya berdiri atau duduk. Ya, jadi apa fungsinya? Fungsi itu tadi, jenengan posisi berdiri dengan posisi duduk nanti berbeda. Coba bersila.
Dengan sila? Enggak, itu bersila. Ya sudah bersila kan? Kemudian antum mulai dari takbiratul ihram. Dari Allahu Akbar. Ini namanya salat dengan duduk dan bersila. Terus kemudian rukuk Allahu Akbar. Ayo. Kemudian sami Allah dan hamidah. Kemudian sujud. Ayo. Kemudian duduk. Gimana duduknya? Enggak, iftiras. Nah ini dia. Jadi ketika antum duduk, tahu, oh ini duduk saya. Nanti berdiri, oh dengan bersila. Kemudian sujud lagi. Sujud yang kedua. Baik. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Jadi kembali sila lagi. Iya. Paham ya? Paham. Ben dikake yang Wajib duduk dulu ya. Hah? Wajib duduk. Salat wajib dengan duduk karena nggak bisa berdiri. Kalau boleh. Oh enggak. Oh, ada syarat. Karena nggak mampu berdiri. Kan disebutkan selalu qaiman fa illam tastati fa qaidan. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu dengan duduk, duduknya dengan bersila ini. Cuma rata-rata kita itu ketika tidak mampu berdiri, kemudian sholat dengan duduk, itu duduk ngececer kayak nang di atas mobil. Ya sekedar isyarat saja. Banyak kita ketika sholat kayak isyarat untuk sujud isyarat, ya kan? Rukuk isyarat, sujud isyarat. Salah itu. Kenapa? Karena kalau jenengan bisa sujud, maka harus sujud. Yang tidak mampu berdirinya, maka yang gugur berdirinya, maka dengan duduk. Kalau mampu sujud, harus sujud. Karena sujud nanti adalah pembahasannya rukun. Nggak boleh ditinggalkan. Harus nempel ini. Kalau di kendaraan sudah kita bahas, hukum asalnya nggak boleh sholat di atas kendaraan, hukum sholat fardu, ya kan? Yang ini saya biasanya gitu kata pasien kan bisa luar biasa, itu salah semua kata. Gimana? Yang ngajari orang-orang ke sholat sakit itu. Ya duduknya saya nggak sila ini ya itu. Kalau untuk duduk boleh dengan sila, boleh dengan iftiras. Cuma afdolnya dengan bersila. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mampu untuk sujud tetap harus sujud. Yang salah kaprahnya adalah ketika dia sudah duduk, maka dia cuma isyarat tok. Sujudnya juga isyarat tok. Cuma lebih rendah dibandingkan apa? Rukuk. Ini salah ini. Nah itu loh. Ayo Masya Allah. Paham ya? Selama ini kan yang saya ajarkan. Ayo, kecuali kalau sudah tidak bisa sujud ya ini namanya keringanan udzur. Ada keringanan udzurnya. Kalau tidak bisa sujud maka ya sudah nggak bisa ya isyarat. Tadi kan yang tidak bisa berdirinya. Kalau tidak bisa berdirinya maka yang gugur berdirinya. Ganti dengan duduk. Untuk yang lain tetap itu. Rukuk kenapa tidak bisa? Karena berdiri nggak bisa, rukuk juga nggak bisa kan? Otomatis nggak bisa karena rukuk itu dengan berdiri. Maka juga gugur cukup dengan isyarat. Tapi kalau sujud, kalau mampu harus. Bisa berdiri, tidak bisa duduk. Kenapa? Kakinya cedera. Kalau ditindih nggak bisa. Ditindihnya kan baru sakit. Kalau tidak bisa ditindihin, jangan ditindihin. Dua-duanya kiri. Kalau berdiri bisa nggak? Lulusan kok. Kalau tekuk ke belakang nggak bisa, Pak? Bukan. Dengkulnya bisa ditekuk nggak? Kalau bisa ditekuk, tetap sujud. Nanti ketika duduknya itu yang nggak usah duduk. Paham ya? Jadi gini, coba perhatikan. Ada kasus orang tidak bisa duduk, nggak bisa duduk kan? Duduknya bisa tapi duduknya begini. Lah,
Enggak, kalau duduk sini nggak bisa gini. Nggak bisa sampai mepet kita. Kalau sujudnya bisa. Kenapa nggak bisa sujud? Karena ini harus lurus begini. Kalau ditekuk nggak bisa gini. Kenapa? Sakit. Kedua-duanya kakinya sakit. Enggak, dengkulnya bisa ditekuk nggak? Lah, kalau bisa ditekuk, itu tadi. Ya, ini kan soalnya dengan berdiri ya, sebab. Perhatikan semuanya. Allahu Akbar, berdiri. Allahu Akbar, ruko. Bisa kan? Bisa. Sambil bisa? Sujud bisa? Coba. Gini, bisa nggak? Kecuali gitu bisa. Ayo. Kalau bisa sujud Mau duduknya itu yang sulit. seperti ini. Seperti ini. Ayo, seperti ini sudah. Hah? Itu tadi. Saya ada teman di Yaman. Dia satu kaki nggak bisa ditekuk. Bagaimana? Ketika sujud gini. Ketika duduk, satunya nggak bisa ditekuk. Sujud tetap sujud. Kalau dua-duanya tidak bisa ditekuk, misalkan ditekuk gini sakit, ya sudah. Entah seperti ini, entah nanti dia dengan diselonjorkan. Tapi tetap sujud-sujud loh ya. Pada intinya adalah Hah? sekiranya anggota badan bisa melakukan Iya. Tetap yang hukumnya sesuatu yang rukun dan wajib itu harus dikerjakan. Yang tidak bisa itu yang nanti ada keringanan. itu yang belum tahu obat itu saya tanya bisa nggak? Ah, Saya selalu seperti ini terus. dari awal, sejak surat awal. Berat awal. Oh, terus saya tanya bisa nggak? Ya, fitur video. Oh, Yang itu nggak tahu, bilang lagi saya. ayo Masya. Jadi perhatikan ya sebab. Jadi orang ketika berdiri itu, ketika sholat ya. Jadi ketika sholat itu, mana yang kita tidak mampu itu yang gugur. Maka kaidahnya apa? Pertama kan disebutkan, shallu qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'alal jam. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, dengan duduk. Ketika tidak mampu, dengan berbaring. Ini cuma contoh. Berarti yang lain pun itu juga sama. Kalau tidak bisa duduk, gimana? Kalau ketika misalkan duduk dengan iftiras atau tawaruk tidak bisa, ya, maka ya sebisanya. Tapi tetap berdiri ya kan, rukuknya bisa lakukan itu. Sujud bisa, sujud lakukan itu. Nanti ketika dia tidak mampu duduknya, lah ini yang gugur. Apakah dia duduknya seperti ini? Atau dia misalkan selonjor? Fadhal. Gitu. Maka banyak di antara kita itu yang kemudian apa ya, menggampang gitu. Wah, ya salat nang kursi wis. Padahal jog-jog yo masuk masjid gampang, keluar juga gampang, tapi langsung sholat di kursi, Allahu Akbar. Ini terlalu menggampangkan ini. Kenapa? Karena itu tadi hampir gerakan di dalam sholat, berdiri hukumnya rukun, ya kan? Rukuk rukun, sujud rukun, duduk itu rukun. Ini sesuatu yang harus dikerjakan, kecuali kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka baru ada rukhsah keringanan. Bisa dipahami? Ya, Masya Allah. Itu tadi teman yang di Yaman itu. Jadi sholat itu kakinya karena main bola, terus kayaknya engselnya sini sudah parah itu. Kemudian nggak tahu kalau di Yaman itu karena mungkin nggak ada poloyo, apa namanya? Seroyo. Sanggal putung. Akhirnya itu bertahun-tahun akhirnya jadi mati itu. Sudah ini terus. Ya sholatnya seperti Allah Akbar, berdiri, rukuk,
Kemudian ketika sujud, kaki ini diselonjorkan ke belakang. Sujud. Duduk, uncal kaki ke depan. Yang lurus ini. Ayo, nah. Paham ya? Itu kasusnya kayak Mas Heri itu. Hah? Mas Heri. Iya, pripun? Kaki kanan kan juga bergerak berfungsi toh. Hmm. Jadi sama kita kan. Ya berdiri ya pakai kaki kiri. Satu toh. Masya Allah. Terus? Kaki kanannya nggak bisa berdiri. Kaki kanan nggak bisa berdiri. Kan udah rusak. Akibat kecelakaan malah. Nggak pakai ini, nggak pakai Kaki palsu. kaki palsu. Nggak pakai. Kalau dia gini bintang seperti ini. Masya Allah. Artinya mana anggota fisik yang bisa dijalankan? Iya, dijalankan, Iya, dijalankan gitu. Jadi mana yang masih mampu dikerjakan. Yang tidak mampu maka itu baru ada rukhsah keringanan. Paham ya? Jadi banyak di antara kita itu tadi loh. Pokoknya sedikit-sedikit gampang ke. Pokoknya kalau sholat duduk ya wes istirahat tok. Iya, gitu. Salah kaprah itu. Kalau diringkus ya bisa berdiri, duduk. Akhirnya harus duduk. Kalau itu hitungannya kan sakit ya. Nah, sakit sudah. Yang kita bahas orangnya itu sehat tapi nggak mampu. Ya, tapi kalau kondisi sakit ya kan perimpus, kemudian dia mungkin sakit ya sudah sholat dengan duduk atau sholat dengan berbaring. Paham ya Pak Trisno? Ya Allah, masya Allah. Gimana? Sujudnya ini gimana? Kalau berbaring, sholat dengan berbaring. Sholat berbaring nanti akan datang pembahasan. Sabar ya, kayaknya. Ayo, Jadi kalau sholat dengan berbaring itu ya sebab sholat dengan berbaring afdal itu miring ke kanan menghadap kiblat. Itu kalau bisa. Miring ke kanan menghadap kiblat. Ya. Tahu? Kepalanya berarti di utara. Ya utara. Ya. Allahu Akbar. Kemudian untuk ruku, kemudian sujud, duduk, semuanya isyarat. Semuanya isyarat. Sudah. Kalau itu gampang itu. Isyarat semuanya. Ya. Yang menjadi iskalnya adalah kalau orang itu masih bisa duduk, terus dia masih bisa untuk gerakan yang lain, dia cukup cuma duduk tok, isyarat tok itu. Ini salah kaprah. Tapi kalau sudah berbaring, maka sudah semuanya udzur semuanya. Cuma isyarat saja. Dan tidak perlu ya, tidak perlu kemudian sebagai tanda sujud. Bukan. Oh, ini kan sujud subhanarabbiyal a'la, Allahu akbar. Enggak perlu. Ada kan? Ada. Orang ketika sujud diletakkan di sini untuk sebagai tanda sujudnya. Enggak perlu. Paham? Tapi Masya Allah, itu tuma'ninah. Apa itu hukumnya? Rukun. Qala Abu Yusuf. Perhatikan ya sebab. Qala Abu Yusuf, ar-raf'u minar ruku' wal i'tidali minhu qa'iman mutma'innan ruknun fis shalah. Dikatakan oleh al-Imam Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf ini? Al-Imam Abu Yusuf itu adalah sahabat dari Al-Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafiyah itu nanti yang terkenal Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ternyata Abu Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah, itu berpendapat bahwasanya bangun dari rukuk dan i'tidal, kemudian tuma'ninah ketika i'tidal, itu rukun dari rukun-rukun sholat. Sebagian pendapat jumhur. Tetapi ternyata wa khalafa Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri itu menyelisihi, berbeda dengan Abu Yusuf. Padahal koncoplek. Kalau Abu Hanifah itu bahwasanya i'tidal itu tidak rukun, tuma'ninah tidak rukun, maka sudah kita bahas kemarin kan. Kalau Imam Abu Hanifah itu ketika rukuk langsung sujud, sah salatnya. Kenapa? Karena i'tidal itu hukumnya tidak rukun, itu cuma sunnah saja.
Jadi kalau i'tidal itu tidak rukun, apalagi tumakninahnya. Kan tumakninah dihasilkan dari apa? Dari i'tidalnya. Paham ya? Apa faedahnya? Oh, faedahnya ternyata koncoplek pun beda juga enggak masalah. Nah, itu loh. Apalagi iki konco kabeh iki beda-beda ya ora masalah. Masih tak paham? Apa? Antara teman sendiri. Ayo, Masya Allah. Jadi perbedaan itu kalau kita menyikapinya dengan paham, dengan bijak itu Masya Allah ya. Sekali lagi, yang berbeda itu sesuatu yang wajar. Ya. Dan selama betul-betul orang berusaha untuk kemudian mencari kebenaran, ya berbeda itu sesuatu yang wajar. Nah. Paham ya Pak Krisna? Ayo, Masya Allah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tumakninah tidak rukun, ya, wastadal bil ayati al tafsil as-sabiq, ya dalilnya adalah bagaimana Allah tabaraka wa taala cuma perintahkan berdiri, cuma perintahkan rukuk dan cuma perintahkan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Tidak ada perintah untuk tidak. Ini menurut pendapat siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun pendapat ini pendapat yang syadz. Pendapat syadz. Apa maksud pendapat syadz? Ini kaul syadz. Antum harus paham kaidah ataupun istilah mustalah di kalangan para ulama. Jadi kalau dikatakan ini pendapat-pendapat yang syadz. Apa itu syadz? Sudah kita sampaikan kayak dulu. Siapa masih ingat? Mas Sugeng. Apa itu syadz? Itu syak. Kalau syak itu ragu-ragu. Syadz. Nami Pak sini. Lemah itu dhaif. Ayo pendapat Trisno. Apa itu syadz? Ini pendapat yang syadz. Tidak kuat. Laisa biqawi. Ayo masalah. Masih tahu apa itu syadz? Meragukan. Syadz ya sebab tulis pendapat syadz adalah pendapat yang menyelisihi orang yang lebih kuat atau lebih banyak. Pendapat yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat atau lebih banyak. No. Itu dikatakan pendapat yang syadz. Al-Imam Abu Hanifah asalnya pendapatnya diterima, tapi ketika menyelisihi yang lebih banyak, kemudian lebih kuat, maka kemudian pendapat Abu Hanifah untuk masalah ini dikatakan pendapat yang syadz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini untuk masalah apa? Ar-ruku' dan i'tidal. Ruku' dan i'tidal. Masya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk masalah sujud? Naam Pak Jimin. Fadhal, kalau ada pertanyaan, naam Pak Khalil. Dulu waktu pertama kali belajar sholat itu ketika berdiri dari rukuk itu dulu diajarkan hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Kajian berikutnya ditambah Allahumma Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Nah. Setelah itu tidak mengikuti kajian lagi karena ada ulur. Nah, setelah itu kita jamaah sama-sama lagi jamaah yang kajian itu saya dengar mereka membaca itu hanya Rabbana walakal hamdu. Mana yang lebih? Wes gak diwaca neh mil al. Piye to kok bolak-balik gitu. Gak ngaji rong dino beda neh. Masyaallah. Ya betul,
waktu kecil saya diajari ya seperti itu sama Mbah Mudin. Mbah Mudin. Masya Allah. Terus Mbah Mudin ya. bar kuwi diajari sapa meneh, Mas? Diajari Ustaz. Abdulwana nih. Masya Allah Bapak Ibu perhatikan. Jadi untuk masalah bacaan ketika tidak Rabbana walakal hamd, jenengan mau tambah lagi ya, apa tambahannya? Ayo. Atau kemudian hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Semuanya itu diperbolehkan. Boleh Pak kalian. Mana yang lebih Semuanya afdal. Wis pokoknya santai kayak mau. Cepat. Bukan mah cepat. Ya, tentunya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang tentunya bacaannya panjang. kalau saya sudah terbiasa yang panjang itu. Ayo, kenapa? Tentunya sesuatu yang panjang, yang di situ banyak kemudian membaca zikir kepada Allah jauh lebih utama tentunya. Itu paham ya? Kalau imamnya lama, Hah? kalau imamnya juga panjang, kalau imamnya pendek terus kita tinggal. Iya. Iya, tapi kan kalau misalnya sami Allah hamida rabbana walakal hamdu kemudian membaca zikir ini, imam ketika itu kemudian pasti sujud, ya kan? Sujud, ya sudah, insya Allah baca itu nggak akan kelewatan sujud lah, insya Allah itu loh. Ayo, paham ya. Jadi intinya insya Allah sesuatu yang masyakkah lebih berat itu tentunya lebih banyak pahalanya. Nah, masuk ya. Nah, nopo? Untuk masalah kenyataan kita tadi dengan peraturan hidup, tapi kenyataan sekarang ini di sekeliling kita semuanya kok yang mungkin kena penyakit asam urat atau lainnya kan dia paling itu seakan-akan apakah kita harus menegur atau kita diam? Ayo, itu ditegur atau didiamkan Bapak Ibu? Tentunya lebih afdal untuk dijelaskan. Karena rata-rata itu dia itu nggak paham. Pokoknya nak gak iso sholat, lungguh. Maksudnya sebagian gak iso langsung lungguh dan itu total lungguhnya. Nah itu loh. Kebanyakan orang pasti memahami seperti itu. Nah ketika dijelaskan, saya ada beberapa jamaah itu di Butuh itu di Banaran itu. Awalnya juga sholatnya dengan duduk. Loh, bah, lanjenengan melampah tuki masjid saged. Berdiri yo kokoh kuat. Lah kok langsung lenggah. Di kursi lagi. Lah pripun Mas? Nak jenengan tesih saged berdiri. Nggih berdiri. Ampun lungguh. Sing jenengan boten saged pundi, lah niku ingkang jenengan nembe gugur untuk melakukannya. Akhirnya oh ngeten nggih Mas. Oh. Ngeten Bapak Ibu. Karena rata-rata enggak paham. Rata-rata enggak paham. Jadi ke masjid langsung mlebu masjid nggo kursi. Loh dia jalan bisa kan, nggo kursi langsung teplak lungguh. Ya ini kan sesuatu yang salah. Banyak sekali Pak. Paham ya? Baik, Masya Allah. Ada lagi? Naim Patrisno. Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan karena masalah sujud ini panjang ini. Karena pembahasan pertama masalah kalau ketika mau sujud ini tangan dulu atau dengkul dulu ini. Ini butuh mikir jero ini. Ya, butuh mikir yang jero ini. Masya Allah. Paham sini? Baik, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ya ikhwah sedikit demi sedikit kita dibukakan ilmu oleh Allah tabaraka wa taala, ilmu yang nafi, yang bermanfaat untuk diri kita di dunia wal akhirah. Maka barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.